أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita memanjatkan dan merapatkan setinggi-tinggi puji dan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salawat dan salamnya terlimpahkan pada junjungan pemuda dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita, minal dhalalah ila hidayah wa minaz zulumati ila nur. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung kembali pengajian kitab penyakit rohani dan cara mengobatinya di dalam Islam. Sekarang kita bincang derita dan bahagia di dalam kehidupan. Apabila kita menjalani hidup, semua orang nak hidup bahagia. Meskipun tidak semua orang mendapatkan hidup bahagia. Cuma yang jadi soalannya sekarang, ukuran bahagia hidup itu ukurannya apa? Ada orang bahagia hidup sebab duitnya banyak. Tapi banyak orang yang ada duit tidak bahagia juga. Ada orang akan bahagia hidup kalau pangkat jabatannya tinggi. Tapi ada orang yang pangkat jabatannya tinggi tidak bahagia juga hidup. Ada orang bahagia hidup kalau pasangannya cantik, suaminya handsome. Tapi ramai orang yang istrinya cantik, yang suaminya handsome, bahkan sakit hati dalam hidup. Cuma yang jadi ukuran sekarang, apakah ukuran bahagia dalam hidup yang Islam ajarkan kepada kita? Tuan-tuan dan puan-puan, bahagia dalam hidup ada 12 ukuran. Mari ingat-ingat dan coba kita catat. Dan adakah yang 12 ini sudahkah ada dalam kehidupan kita? Apakah bahagia dalam hidup yang ia merupakan standar yang Islam menetapkan dalam sebagai seorang muslim dalam kehidupan kita? 12 ini 7 tambahan 5 yang utama. Ya. Apakah syarat nak menjadikan kita hidup bahagia? Yang mana tuan-tuan, puan-puan, tiap-tiap hari kita berdoa yang disebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, berilah kami kehidupan di dunia, kehidupan yang baik, dan berilah kami kehidupan di akhirat, kehidupan yang baik, dan jauhkan kami ya Allah daripada azab api neraka. Baik, mari kita bincang konsep dunia yang hasanah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dunia yang hasanah, ukuran
ukuran hasanah dunia, lengkapnya hasanahnya dunia ada 7. Yang 5 intinya. Baik, Anda sebut yang tambahannya dulu. Kalau tuan-tuan, puan-puan nak dunia hasanah, maka hasanah dunia yang Islam ajarkan kepada kita, yang pertama, ya, pasangan hidup yang baik. Dunia itu hasanah. Modal yang pertama, yang paling utama, apabila dianugerahkan oleh Allah pasangan hidup yang baik. Suamina, istri yang solehah. Istri mau suami yang soleh. Tuh, itu pasal orang Jerman memanggilnya garwo, si garaneng nyowo. Itu bahasa Jermannya begitu. Yang bukan orang Jerman kita paham. Pasangan hidup yang baik itu tandanya apa? Pasangan hidup yang baik dalam hadis Nabi tandanya 3. Coba tuan-tuan, adakah pasangan yang baik? Apa tandanya? Yang pertama, idza nazarta saratka, apabila dipandang menyejukkan hati. Itulah pasangan yang baik. Suami pandang muka istri terus sendawa. Sendawa. Kenapa abang sendawa? Duh, coba muka kau kenyang, perut abang, warung tak laku, pasar raya bankrupt juga. Asal tengok muka, tengok muka, nanti tengok muka isteri aja, lapau Ustaz. Tengok muka mama lagi kenyang Ustaz. Lepak kedai mama sampai 45 jam. Pasangan yang baik, kata Nabi, apabila dipandang mata menunjukkan hati, itu tanda pasangan yang baik. Sekarang tuan-tuan, puan-puan, coba tengok, adakah muka istri kita, adakah muka suami kita menunjukkan hati kita? Kalau jawabnya iya, alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang Allah dah anugerahkan kita pasangan yang baik. Itu tanda dalam hadis. Yang kedua, apakah tanda pasangan yang baik? Sebagai syarat lengkapnya bahagia dalam dunia. Yang kedua, wa idza amarta 'alayya sarat, apabila disuruh sami'na wa ata'na, ia mendengar dan mentaati. 2. Pasangan yang baik, tanda kata Nabi, apabila diperintah, apabila disuruh, jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Suami minta tolong pada istri, tolong mungkin ini, istri jawab sami'na wa ata'na. Istri minta tolong, bang, tolong tukarkan pempes bang. Suami jawab sami'na wa ata'na. Ini tidak disuruh aja, gaduh dulu, dah sakit hati sama-sama, barulah anak ikut. Kan alangkah lebihnya sami'na wa ata'na dulu, baru gaduh kemudian. Ini tak gaduh dulu, barulah ikut. Hati dah bungke, hati dah berbalah, barulah sami'na wa ata'na. Ini kadang-kadang pasangan yang baik, kata Nabi, apabila disuruh, apabila diperintah, apabila diminta tolong, pasangan yang menjawab dengan kalimat sami'na wa ata'na. Itu tanda pasangan yang baik di dalam hidup kita. Yang kedua. Yang ketiga, apakah tanda pasangan yang baik sebagai lengkapnya dunia yang hasanah? Yang ketiga, wa idza ghibta 'anha hafizatka nafsaha wa mala. Apabila berjauhan, saling menjaga diri dan saling menjaga harta pasangannya. Apabila kita berjauhan, mungkin tuan-tuan kerja di sini, mungkin puan-puan dari sini, suaminya, istrinya kerja di tempat lain. Keluarnya kita, pasangan kita nih, hati itu tenang. Jadi kalau keluar aja, jangan-jangan, sudah. Tuh, biarlah kita berjauhan, tetapi hati saling melindungi. Biarlah kita berjauhan, tetapi hati saling mencintai. Tak kira jarak bukan masalah. Tetapi apabila saling berjauhan,
Pasangan yang baik adalah pasangan yang saling percaya pada pasangannya dan saling menjaga marwah diri di atas marwah pasangannya. Itulah 3 tanda pasangan yang baik. Sekarang tuan-tuan, puan-puan, coba cek sama-sama. Kita coba renung sama-sama. Adakah pasangan yang kita maksud adalah pasangan yang baik? Maka tadi jawabannya, pasangan yang baik tandanya adalah 3 tadi. Ini dunia hasanah yang pertama. Yang kedua, kita minta dalam doa, bahkan semua orang berdoa, rasanya wajib ini baca doa. Wajib dibaca di doa. Penutup doa yang inilah. Maka hasanah dunia tanda yang kedua. Wa auladuhu amrar. Apabila dianugerahkan, apabila dikaruniakan dengan anak-anak yang baik, dalam kurung anak yang soleh dan solehah. Tuh, alangkah bermaknanya orang tua jika anak-anak yang tumbuh membesar hormat pada kita, dengar cakap kita, ikut arahan kita. Alangkah tidak bermaknanya kita sebagai orang tua apabila anak tak dengar cakap kita, anak lawan perintah kita. Bahagia dunia yang kedua letaknya ada kepada anak-anak yang baik. Iya. Sekarang tuan-tuan yang mungkin anak sudah tumbuh membesar, sudah remaja, sudah anak dara, adakah anak-anak kita seperti apa yang kita mau? Itu pasal pepatah lama ada menyebutkan anak yang baik tandanya ada 3 lagi. Ini pepatah lama, bukan hadis, pepatah lama itu. Anak yang baik tandanya, kata pepatah lama, dengar dikata, ikut dicara, kena digaya. Boleh paham? Ini orang lama tahu lah. Tuh, anak yang baik tandanya 3. Dengar dikata, ikut dicara, kena digaya. Boleh paham? Tak paham? Tak paham sudah. Tak paham. Maknanya apa? Anak yang baik, ini kalau nak diterjemahkan pepatah lama ni, dengar dikata, apa yang orang tua kata, anak dengar apa kata orang tua. Anak yang baik apabila anak mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Macam tadi, pasangan yang baik dengar apa yang pasangannya kata. Itu makna dengar dikata. Yang kedua, ikut dicara. Cara dia hidup ni, orang tua pun sejuk, orang tua pun seronok. Tuh, Masya Allah. Tuh, yang kedua. Dan yang ketiga, kena digaya. Lenggoknya ni, gaya ni, Masya Allah. Orang tua pun senyum hari-hari tuan. Ini tengok anak, ayah geleng kepala, urut, dada hari-hari sampai leper. Kata orang tuan-tuan, kenapa langkau ni buat macam ni? Itu pasal tuan-tuan, minta maaf. Anak pernah buat satu kajian. Anak-anak nakal. Dalam kajian yang anak pernah buat 5 tahun ataupun buat kajian tentang psikologi anak-anak masa anak belajar di Jogja dulu. Anak-anak nakal, punca yang paling dominan ada 5. Ini nombor yang lain tuan. 5 punca. Kenapa anak-anak kita nakal? Kenapa anak kita tak dengar dikata, tak ikut dicara, tak kena digaya? Kalau tuan-tuan tengok anak-anak tak ada 3 benda ni, punca nakalnya anak-anak ada 5 sebab. Cuba cek dari mana puncanya. Anda tidak tahu. Mungkin salah satu punca ada penyebabnya. Dari mana anak-anak nakal? Yang pertama, karena didikan. Mungkin orang tua mendidik keras sangat, kasar sangat, garang sangat. Atau mungkin orang tua mendidik lembut sangat. Dua-dua terjadi.
Sedikit, cangkuk, push up, sudah. Kecil boleh push up, besar, abah push up, sudah. Anak-anak nakal sebab didikan orang tua. Atau mendidik lembut sangat. Teh ayam dipijak pun tak kemek dah. Iya manja, kenapa? Cakap saja. Abah penuhi apa yang kamu mau. Tuh kalau ada pulau Langkawi 2, abah beli satu untuk kau. Sudah. Kadang-kadang anak-anak nakal karena didikan orang tua. Satu. Oke, tuan-tuan cek, adakah anak-anak kita semua kita salah didikan, kita salah asuhan? Tuan-tuan tengok tak cerita Piramli? Rasa orang Malaysia kalau tak tahu cerita ini memang bukan orang Malaysia lah cerita. Apa dia? Semua tahu pun. Halus dia orang Malaysia tuan-tuan. Bagaimana anak Musazali bukan takat dalam cerita dalam dia bercerita, tetapi memang realitinya begitu. Iya. Yang nak kesian yang itulah Sajali itu last dia jumpa tu last tu dia jadi tukang sapu dekat Sapas Kajang tulas situ Nabi ceramah. Ya Allah, ini bilang dia sampai bayar rumah pun tak boleh bayar. Padahal betapa agungnya orang tuanya, tapi sudah kembali. Boleh kalau mungkin dia cerita pun mungkin ada benda yang diluahkan, tapi itulah kenyataannya. Anak-anak nakal sebab didikan orang tua. Satu. Tolong tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, adibu auladakum bi zamanikum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Ajarkan anak-anak kamu, didiklah anak-anak kamu menurut zaman anak-anak kamu tumbuh dan membesar. Karena anak-anak kamu dibesarkan tidak sama ketika mana kamu dulu kecil dibesarkan. Ya. Ada besar tahun 60-an, tahun 70-an, awal 70-an. Mungkin Anda dibesarkan tidak sama dengan mungkin anak-anak kita tahun 2015-an. Ya, dulu kalau main kereta takat main apa kulit Bali itu, kulit 5 Bali itu, ubur roda tu, punya seorang tu. Dulu makan coklat, makan ini tu ya, yang guna tu, bulung tarik, punya ngap, kalah dan soal Cadbury tu. Lama sekarang bagi lah macam ni, apalah apa ni? Apa? Anak-anak nakal karena didikan. Jangan sampai anak-anak kita nakal karena kita salah mendidik anak. Jangan terlalu keras sangat pun jangan terlalu lembut sangat. Tak jadi. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak nakal tak kena digaya, tak dengar dikata, tak ikut bicara. Sebab yang kedua, karena lingkungan. Tuan-tuan, syukurlah kalau lingkungan tempat tinggal tuan-tuan sekarang lingkungan yang memang ya bolehlah untuk membesarnya anak-anak kita. Tuan-tuan boleh bayang kalau lingkungan-lingkungan yang memang dikenal sebagai lingkungan hitam, daerah-daerah yang mungkin memang daerah hitam, sebutlah contohnya, minta maaf lah kalau mungkin sebut Lembah Kelang, sebutlah contohnya jalan lorong Haji Taib. Kesian Pak Haji itu tuan-tuan, dia tak ada salah apa dah, sebut nama tu aja, mesti persepsi negatif tuan-tuan. Padahal Pak Haji itu dah salah apa dah. Sebut orang Haji Taib aja, mesti persepsinya jadi negatif. Kalau mungkin anak-anak kita tumbuh membesar di bangsa ini Jalan Telawi, atau mungkin kalau anak-anak kita membesar di Bukit Bintang, mana yang mungkin lingkungan sedikit sebanyak mempengaruhi pada perkara-perkara yang negatif. Nakalnya anak-anak kita punca yang kedua karena lingkungannya. Bersyukurlah kalau lingkungan kita ramai orang Melayunya, ramai orang Islamnya, dekat dengan masjid dan sunnahnya, lingkungan itu mempengaruhi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang paling banyak, ingat ini yang paling banyak, nakalnya anak-anak kita. Tak dengar cakapnya anak-anak kita, tak kena digayanya anak-anak kita, tak ikut bicaranya anak-anak kita,
yang paling banyak punca yang ketiga. Karena pergaulan. Ini yang paling kalah itu. Kita pula jenis suka melata. Dan betul, kebanyakan. Contohnya apa? Ya, gejala merempit. Ya, merempit di Malaysia tuan-tuan 90 lebih peratus. Sebut aja budaya tu, sebut aja gejala tu, kita dominan. Tuan-tuan cuba fikir, anak Cina ramai, anak India apa sih orangnya, sebut aja begini, kita paling banyak. Rata-rata kenakalan anak-anak dan isu yang kita bincang, kalau tuan-tuan berbicara tanya, 90% lebih punya apa? Kawan aja. Iya, itu dia. Kita kalau bermakan dulu, ya, bahan baru bisa berkaitan semua. Pagi-pagi buta itu tuan. Boleh bangun. Tapi muka saudara kita nakal itu. Kalau ada muka acong ke muka arum muka boleh tahan ke lagi. Ya Allah. Tidak menyalahkan sesiapa, tetapi inilah kesalahan kita bergaulnya anak-anak. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kurang memantau mereka. Dan yang paling banyak gejala sosial masyarakat Islam di Malaysia, punca yang paling banyak adalah punca yang ketiga. Karena pergaulan. Pasal tuan-tuan senang, anda boleh bagi satu teknik. Kalau tuan-tuan nak kenal anak tuan-tuan siapa, mudah saja. Tuan-tuan sebagai orang tua, panggil, ajak, bawa anak-anak makan tengah hari. Tengok anak-anak kita ni siapa yang dia bawa. Abang nak ajak Alun punya kawan-kawan lah. Tengok kalau yang datangnya jenis yang subang sebelah, jenis yang rambut burung merah, ada something wrong yang terkena. Senang sih kalau tuan tahu anak-anak kita macam mana, boleh saja bawa ke rumah. Tengok, ajak makan malam. Masih makan apa lah? Ajak makan-makan. Tengok dengan siapa bergaulnya. Al-mar'u mir'atul mar'i. Seseorang ada cerminan pada diri seseorang. Senang saja. Kalau anak-anak yang dipanggil, kawan-kawan yang datang, yang apa-apa jenis-jenis kawan-kawan yang kita pun geleng kepala, maknanya ada something wrong yang terkena pada cara bergaul anak-anak kita. Mudah kalau sudah nak tahu itu saja cara yang paling mudah. Iya. Tuh. Kenapa anak-anak nakal yang paling banyak, 80% kenakalan remaja sekarang berpunca daripada pergaulan. Iya, anak luar nikah, bosnya, berbagai macam. Tuan-tuan boleh minta dekat Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, tengok punya kenakalan 20 jenis angka kejahatan yang didominasi oleh masyarakat Islam Melayu di Malaysia. Kebanyakan puncanya daripada pergaulan. Keningan, dada lebih kurang sama. Iya. 3. Yang keempat, anak-anak nakal. Punca yang keempat, nakalnya anak-anak kita karena punca keturunan. Tuh, anak-anak nakal karena keturunan. Kita siapa, bapak kita siapa, atuk kita siapa, ya itulah anak kita. Pepatah Melayu kata kan, apa? Bapak ke mak, bapak bore, anak rintik. Ada pepatah baru, mak lore, anak belang-belang. Itu baru keluar Dewan Bahasa. Mengapa pepatah Arab kata ma fil abai fil ibni, apa perangai yang ada pada orang tua, ya itulah anak. Mungkin nakalnya anak-anak kita, mungkin tak kena digayanya anak-anak kita, mungkin dulu kita masa kecil, mungkin dulu kita masa remaja pun kita nakal sama. Jangan salahkan anak, mungkin nakalnya anak adakah faktor keturunan yang ada pada kita. Kena ingat, tabiat ada sedikit dari segi nasab keturunan. Kena ingat. Ini budak ni sebiji betul maknya. Maknya lah semuanya itu. Ini budak ni sebiji betul atuknya. Atuknya lah tu.
Ya, bukan takat bodinya, bukan takat wajahnya, bodinya tak, perangainya pun sedikit sebanyak memang ada. Anak-anak nakal karena sebab keturunan. Dan yang kelima, anak-anak nakal sebab yang kelima karena sebab pemakanannya. Tuan-tuan, Islam menitik beratkan bab isu dalam makanan. Bukan takat makan yang berlezat, bervitamin, atau mungkin makanan yang sedap-sedap, tapi Islam lebih pada makanan halalan, thayyiban, mubarakan, yang halal, yang baik, yang membawa berkat pada kita. Dalam makanan yang perlu kita tangani, yang perlu kita ambil berat, ada 6 perkara. Nomor yang lain, tuan-tuan. 6 halal haram makanan yang perlu kita ambil tahu. Tolong tuan-tuan kerja di PEN. Anda tidak tahu dan tak ambil tahu. Adakah duit yang tuan-tuan belanja, adakah halal dalam pandangan Allah? Halal haram makanan dalam Islam ada 6 perkara. Tolong ingat, tuan-tuan, sumber duit yang tuan dapat di tempat kerja tuan-tuan sekarang. Dari mana halal haramnya makanan yang itu menyebabkan anak-anak nakal dan begitu? Yang pertama, halal haram dari segi barangnya. Barangnya memang barang haram, memang bendanya benda yang haram. Insya Allah kita masih sensitif lagi. Satu, halal haram dari segi barangnya. Yang kedua, halal haram makanan dari Islam. Yang kedua, halal haram dari segi kandungannya, bahannya, ingredient dia, contents dia. Kita tidak tahu, kita hanya tahu cok halal. Kalau ada cok halal, halal lah. Di sebalik itu kita tidak tahu dan kita pun tak ambil tahu. Itu tugasnya orang jahil, tugasnya orang-orang yang berurusan dengan cok halal. Kalau mereka tipu, bukan kita punya tanggung jawab, mereka bertanggung jawab. Halal haram yang kedua dari segi bahannya. Yang ketiga, halal haram dalam makanan dari segi proses pembuatannya. Macam mana prosesnya? Halal kata, dibahas tidak IMP, Islamic Manufacturing Product, dengan EMP. Apalah, adalah yang biasanya sini sebut sini dengan itu. Mana yang betul-betul prosesnya adalah proses Islam. Contohnya apa? Ayam. Dulu mungkin ayam, namanya ayam. Apa ada ayam? Ayam. Tuh, 3. Yang keempat, nih yang paling kurang ambil berat, halal haram dari segi sumbernya. Sumbernya halal haram dari segi ada 4 sumber yang betul, cuma 1. 4 sumber lagi, tonton ketiga lagi. 4 sumber keuangan yang diterima Allah cuma 1. Sumber yang haram, belanja yang haram, haram. Sumber yang haram, belanja yang halal, tetap haram. Sumber yang haram, belanja yang halal, tetap haram. Sumber yang halal, belanja pada jalan yang halal, baru halal. 4 caranya betul, hanya 1. Tuan-tuan coba cek. Oh, itu yang keempat, sumbernya. Yang kelima, pilihannya. Tuan-tuan selektiflah sikit. Jangan nak sedap, kadang-kadang orang tak pernah fikir. Kadang-kadang ada satu jalan Gasing, tuan-tuan jalan Gasing, ada kedai restoran Raju. Nama bulan ini ada. Ramai orang Muslim ada cok halal. Tuan-tuan kat dapur siapa, pilihan ada. Pilihan ada 3. Pilihan barangnya, pilihan orangnya, pilihan kedai. Pilihan barangnya, 1 luar negeri, 1 dalam negeri, dalam negeri lah. 2 negeri, 1 kafir produk, 1 muslim produk lah. Itu barangnya. Orangnya, 1 orang kafir, 1 orang Islam, orang Islam lah. 2 Islam, 1 sembahyang, 1 tak sembahyang, yang sembahyang lah. 2 sembahyang, 1 bertudung, 1 tak bertudung, yang tak bertudung lah.
Sudah. Ustaz, apa yang terdudung ni? Sedap Ustaz. Mak siang dulu ni tak sedap Ustaz. Yang tak terdudung juga tu yang dipilih tuan Allah. Ada pilihan. Kedai. Satu Tesco, satu Maidin. Tesco lah. Tesco murah-murah Ustaz. Ya Allah. Di sini yang kita kena tahu. Dan yang ke-6, halal haram makanan, tata caranya. Tata cara dalam makan ada 45 tata cara. Tahun depan kita sambung yang banyak. Kena ingat tu tuan-tuan. Jadi itulah. Ini baru 2 tadi tuan-tuan. Ya, tolong 2 dan 45 tadi tuan-tuan. Ya, so itu saja soalan dah bagi warning dengan Ustaz, jangan terlajak 1.45 saja. Ini kan terlajak 2 minit, minta maaf. So itulah. Jadi untuk perkongsian kita, tolong ingat tuan-tuan, tahun depan kita cerita dunia hasanah ada 7. Yang 5 belum lagi, yang 7 baru 2. Nanti yang ketiga dan sampai 7, nanti yang kelimanya. Kalau tuan bincang tentang makanan, halal haram makanan, tata cara makanan ada 47 tata cara. Sebelum makan, ketika makan, selepas makan, ada tata cara, ada adabnya masing-masing. Apa dan bagaimana? Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi tuan-tuan, untuk perkongsian pada tengah hari ini, anda rasa itu saja dulu. Dan sebelum anda sudah pada ceramah pada kali ini, ada permintaan dari pihak EJK Surau dan ada staf kita yang ketua syariah yang ada di Merah ini yang baru kemalangan semalam. Jadi lepas solat zuhur ni mintalah untuk kita solat hajat sama-sama. Ya, hajat sama-sama. Buat hajat ni ada orang komplain Ustaz, sembahyang hajat tak ada dalil Ustaz. Saudara kita asyik komplain dia Ustaz. So kalau kita yakin sembahyang sunat mutlak ajalah, kita doa hajat aja, itu sajalah. Ya, kalau ada yang tak berapa yakin jangan buat dah. Itu aja. Sebab ada anak tanya Ustaz, sembahyang hajat tapi tak pernah ajar Ustaz. Yang kita belah sana pernah konden mana. Jadi anak bagi tahu, kalau rasa tuan-tuan yakin buatlah, kalau tak yakin tak apa. Itu saja. Ya, jadi lepas sembahyang zuhur ni kita buat solat-solat hajat dan kita minta pada Allah mudah-mudahan saudara kita yang dalam keadaan kemalangan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang terbaik. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, anak baru balik bawa rombongan ziarah Wali Songo. Anak balik baru hari Rabu ni. Anak bawa 41 orang. Kampung anak ni atuk punya masjid. Atuk dah lama dah meninggal, tapi ahli kuala situ sekarang tengah membina masjid itu dah lama sangat, dah 200 tahun. Jadi masjid ni diroboh, dibuat yang baru. Jadi sekarang ni nak renovate masjid itu, dana itu tak banyak. Kalau menurut Malaysia ni dalam 30,000 je. Jadi anda minta dengan sangat bagi tuan-tuan yang berhajat nak mewakafkan sila hartanya. Kalau tuan-tuan nak ini, anda bagi nomor rekening, nomor akaun masjid itu. Atau kalau tak, anda menggunakan insyaAllah. Mungkin nanti minta izin untuk minta sini. Atuk punya surau, anda punya tempat anda lahir dulu. Baru pun rombongan ini anda bawa ke sana. Ya, jadi kalau siapa yang berhajat, bolehlah. Mudah-mudahan amal jariah tuan-tuan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dan terima kasih. Al-Fatihah. Iya kan? Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim.